Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu tauhid, dan pada pertemuan kali ini akan dibahas materi mengenai jenis-jenis dalil dalam kajian akidah. Dalil menurut bahasa artinya adalah petunjuk. Sedangkan menurut istilah, bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menyatakan apakah sesuatu itu benar atau salah. Sesuatu yang benar ataupun salah dapat diyakini kebenarannya atau kesalahannya jika ada bukti-bukti atau alasan yang kuat menunjukkan atau menyatakan bahwasanya sesuatu itu benar atau salah. Bukti atau alasan itulah yang kemudian disebut dengan dalil. Nah, dalil ini kemudian dapat dibagi menjadi dua macam. Ada dalil aqli, ada dalil naqli. Sebelum membahas lebih dalam tentang dalil, terlebih dahulu kita harus pahami hubungan dan korelasi antara hukum akal, hukum syar'i, dan hukum adat. Agama Islam mengenal tiga macam hukum. Hukum akal, hukum syar'i, dan adat. Hukum akal atau hukum akli, hukum yang penetapannya disandarkan kepada akal yang sempurna. Sedang tanda bagi akal yang sempurna adalah manakala hati seorang mukmin itu disinari dengan cahaya petunjuk yang terang. Dengan akal itulah dia dapat mengetahui apa yang disebut ilmu nazari, ilmu yang menghajatkan kepada dalil-dalil atau keterangan. Kegunaan hukum akal adalah untuk menetapkan suatu barang bagi adanya suatu barang yang lain, atau untuk meniadakan atau menafikan suatu barang karena ketiadaan barang yang lain. Sebagai contoh, bumi dan langit itu ada karena ada yang membuatnya. Maka mustahil bumi dan langit itu ada dengan sendirinya. Begitulah sendirinya dengan benda-benda lain. Hukum akal ini kemudian dapat dibagi menjadi tiga. Wajib artinya diterima akal adanya dan tidak diterima akal tiadanya. Contoh, yang menjadikan alam ini ada, diterima akal. Tidak diterima akal, alam ini tidak ada yang menjadikannya atau terjadi dengan sendirinya. Mustahil yang kedua. Tidak dapat diterima akal adanya terjadi dan dapat diterima akal tiadanya. Contoh, tidak dapat diterima oleh akal Allah melahirkan anak. Diterima oleh akal Allah tidak melahirkan. Begitu juga hukum ketiga, jaiz. Diterima akal adanya maupun tiadanya. Contoh, besok pagi akan turun hujan. Diterima akal besok pagi turun hujan. Dan diterima akal besok pagi tidak turun hujan. Beginilah dia. Yang kedua, hukum syar'i, yaitu hukum-hukum agama Islam yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Maka bagi seorang mukallaf, yaitu orang Islam yang berakal, yang telah mencapai usia dewasa baligh, wajib mengetahui hukum-hukum tersebut. Menurut pengertiannya, hukum syar'i itu dibagi menjadi dua. Khitab, taklif, hukum yang penetapannya disandarkan pada sebab, syarat, dan mani. Contoh, sebab diwajibkannya seorang melaksanakan sholat 5 waktu karena dia telah mencapai usia balik, sehat akal, dan sudah masuk waktunya. Waktu inilah yang menjadi salah satu syarat dan sebab diwajibkannya salat atas seorang muslim. Karena itu anak kecil dan orang gila tak wajib sholat. Juga tak wajib sholat manakala belum tiba waktunya. Dan tidak wajib pula sholat atas muslim melakukan sholat manakala datang mani atau cegahan, seperti haid, nifas, dan lain sebagainya. Yang kedua, khitab wad'i, suatu hukum yang Allah sendiri meletakkan dan menetapkannya pada setiap makhluk. Contoh, Allah telah menetapkan bahwa kaum ibu sejak dulu hingga sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti, mengandung dan melahirkan. Allah juga tetapkan bahwa tiap manusia itu memiliki rasa lapar dan haus, hingga karena mereka membutuhkan makanan dan minuman, maka mereka berusaha. Allah tak tetapkan bangsa malaikat memiliki rasa lapar, karenanya mereka tidak perlu makan dan minum. Jadi ini hukum syar'i kemudian dibagi menjadi
7 bagian. Wajib, sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Salat, puasa, dan lain sebagainya. Sunnah, sesuatu yang berpahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Salat sunnah rawatib, baca Quran, berzikir. Haram, sesuatu yang berpahala apabila ditinggalkan dan apabila dikerjakan berdosa, kena siksa dan hukuman. Minum khamar, berjudi, zina, ya, menipu, membunuh. Makruh, sesuatu yang dibenci dalam agama tapi tidak berdosa orang yang mengerjakannya. Talak, cerai, ya, memakan makanan yang menimbulkan bau tak sedap bagi orang lain, macam pete, bawang putih dan sebagainya. Mubah, sesuatu yang tidak dilarang oleh agama, tidak pula berpahala, tak pula berdosa kalau dikerjakan atau ditinggalkan. Makan, minum, tidur dan sebagainya. Sahih, sah, yang sempurna lengkap syarat dan rukunnya, sedangkan batil yang kurang syarat dan rukunnya. Barulah yang ketiga, ini hukum adi atau adat, yaitu hukum penetapan sesuatu bagi sesuatu yang lain atau peniadaan sesuatu karena sesuatu yang lain secara berulang-ulang. Demikian pula jika terjadi perlawanan atau saling pengaruh mempengaruhi, maka juga dianggap sah. Berdasarkan pengertian ini, maka hukum adat dibagi menjadi 4 bagian. Pertalian antara adanya sesuatu dengan adanya sesuatu yang lain, adanya rasa kenyang dalam perut karena adanya makanan dalam perut. Pertalian antara tiadanya sesuatu dengan tiadanya sesuatu yang lain, tiadanya rasa kenyang karena tiadanya makanan dalam perut. Pertalian antara adanya sesuatu dengan tiadanya sesuatu yang lain, adanya rasa dingin karena tiadanya kain selimut. Pertalian antara tiadanya sesuatu dengan adanya sesuatu, tidak terbakarnya sesuatu barang karena adanya air yang menyiramnya. Nah, kemudian jika telah mengetahui arti dan makna wajib syar'i, wajib akli, maka kita akan mengetahui juga keduanya berlainan maksud dan tujuannya. Apabila dikatakan wajib atas tiap-tiap mukallaf, maksudnya adalah wajib syar'i berdasarkan hukum syarak. Apabila dikatakan wajib bagi Allah atau wajib bagi Rasul, maka maksudnya adalah wajib akli berdasarkan hukum akal. Begitu juga jika dikatakan jaiz bagi Allah, maksudnya adalah jaiz akli, jaiz bagi akal. Dikatakan jaiz mukallaf, maksudnya adalah jaiz syar'i berdasarkan hukum syarak. Baik, sekarang kita masuk kepada dalil akli, kemudian kita bahas mengenai dalil nakli. Dalil akli menurut bahasa artinya petunjuk berdasarkan akal. Menurut istilah, dalil akli ini pembukti-bukti atau alasan tentang sesuatu itu benar atau salah yang didasarkan atas pertimbangan akal sehat manusia. Dalil akli dapat digunakan untuk membicarakan ilmu akidah. Karena akidah Islam itu berlaku untuk orang-orang yang punya akal sehat. Orang-orang yang tak punya akal sehat tak dibenarkan memikirkan masalah akidah. Segala sesuatu yang berkenaan dengan akidah harus diyakini sendiri, diterima dengan akal sehat dan tak boleh ikut-ikutan. Ya. Contoh dalil akli. Kita yakin bahwa air yang dimasak dalam waktu tertentu akan mendidih. Apa dalil atau buktinya? Ya, kita dapat mencoba. Setelah dimasak beberapa saat, air pun mendidih. Benarkah gabus tenggelam jika dimasukkan ke dalam air? Jawabannya tidak benar. Apa buktinya? Kita dapat mencoba meletakkan gabus ke dalam air, ternyata gabus itu juga enggak tenggelam. Jadi di sini akal sehat dapat menerima air jika dipanaskan mendidih, akal sehat tidak dapat menerima kalau gabus akan tenggelam dalam air. Nah, dalil akli ini ada 3 macam. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Wajib akli apa? Kepastian akal sehat menerima kebenaran sesuatu. Misalnya 5 tambah 5, 10. Berdasarkan penelitian akal sehat, 5 tambah 5, 10 bukan bilangan yang lain. Nah, kalau dikatakan 5 tambah 5, 7, tentu saja ini tak dapat diterima oleh akal sehat. Nah, wajib akli ini dibagi 2. Wajib akli badihi, kebenaran sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat tanpa pembuktian yang mendalam. 3 tambah 3, 6. Nah, ini dapat diyakini kebenarannya, nggak perlu pikir mendalam. Yang kedua, wajib akli nazari, kebenaran sesuatu yang dapat diterima oleh akal setelah dilakukan penelitian, percobaan, diberi keterangan yang lengkap.
Contohnya misalnya menurut akal sehat, pakaian yang kita pakai setiap hari pasti ada pabrik yang membuatnya. Kalau tidak datang ke pabrik, tapi dengan adanya pakaian itu, kita memastikan ada yang buat pakaian itu. Jadi setiap yang selain Allah pasti ada yang membuatnya. Adanya alam pasti ada yang menciptakannya. Itulah Allah. Yang kedua, mustahil akli. Mustahil akli adalah ya, akal menolak, mengingkari adanya sesuatu. Misalnya, tambah 5, 25. Ya, akal sehat, ya menolaknya. Dan mustahil akli ini dibagi dua juga. Mustahil akli badihi, adanya atau kebenaran sesuatu dengan mudah tak bisa diterima oleh akal tanpa lebih dahulu dibuktikan. Baju bayi yang dipakai oleh yang dewasa, ini juga nggak akan diterima oleh akal sehat kita. Yang kedua, mustahil akli nazari. Ada atau kebenaran sesuatu tak dapat diterima oleh akal setelah melalui pembuktian. Misalnya, tiap benda logam akan menyusut jika dipanaskan. Ini nggak akan diterima oleh akal sehat kecuali setelah diadakan penelitian atau percobaan. Nah, yang ketiga, jaiz akli. Akal sehat mungkin menerima, tapi mungkin juga menolak. Bahkan mengingkari ada atau terjadinya sesuatu. Misalnya, dalam sebuah pertandingan bola, kesebelasan A mungkin menang, mungkin juga kalah. Hari mendung, mungkin akan turun hujan, mungkin juga enggak. Ya, jadi di sini boleh diterima dan boleh diingkari. Nah, di dalam Al-Quran sendiri tentu saja ada dalil yang menunjukkan kewajiban kita menggunakan akal. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya dalam penciptaan langit silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Kemudian kita lihat lagi di surah An-Nahl ayat 11-12. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar ada kekuasaan Allah bagi yang mau berpikir. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang itu ditundukkan untuk kamu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah bagi yang mau memahaminya. Hal ini juga disebutkan di surah Al-Ghashiyah 17-21. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta? Bagaimana diciptakan? Langit bagaimana ditinggikan? Gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah memberi peringatan. Jadi di sini ayat-ayat yang menyuruh kita untuk menggunakan akal, yang merupakan bukti dan dasar kewajiban menggunakan akal. Selain dalil akli, kita mengenal juga dalil nakli. Nakli itu artinya apa? Nas Al-Quran dan hadis. Dalil nakli merupakan bukti-bukti atau alasan-alasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Walaupun manusia diberikan akal, tapi manusia dengan akal ini bisa bedakan baik dan buruk. Ya, tapi kemampuan akal manusia ini ada batasnya. Akal manusia tak mampu menyelidiki hal yang gaib tentang ruh, alam akhirat, surga, neraka, zat Allah. Nah, untuk itu, untuk tahu hal-hal yang gaib, manusia perlu keterangan dari firman Allah, sunnah Rasulullah. Inilah yang disebut dengan Al-Quran dan hadis sebagai dalil nakli. Kebenaran nakli sifatnya pasti dan mutlak, berlaku di setiap tempat dan waktu. Ya. Jadi nggak perlu dibuktikan lagi dengan akal. Cukup saja itu diyakini dalam hati. Apa contoh dalil nakli? Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Waqiah ayat 57, "Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun." Kami telah ciptakan kamu, mengapa kamu tak membenarkan hari kebangkitan? Allah katakan lagi surah Al-Imran ayat 3, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq." Allah turunkan kitab suci Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran. Ya.
Dalam hadis misalnya dikatakan, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya diperbanyak, umurnya diperpanjang, maka hendaklah ia sambung silaturahmi. Nah, bagi kita orang Islam kewajiban untuk berpegang pada Quran dan hadis. Ya. Di surah An-Nisa ayat 59 Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, itulah yang lebih utama bagimu, lebih baik akibatnya. Nabi juga berpesan, taraktu fikum amraini, in tamassaktum bihima, lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Kutinggalkan untuk kamu dua perkara. Tidaklah kamu akan sesat selama-lamanya kalau kamu masih berpegang kepada keduanya. Apa itu? Quran dan sunnah Rasulnya. Nah, tentu saja, apa manfaat penggunaan dalil akli dan nakli ini? Pemahaman tentang kebenaran Islam dapat kita peroleh melalui akal. Islam agama yang rasional. Artinya kebenaran agama Islam ini dapat diterima dan sesuai dengan akal sehat. Contoh kepercayaan tentang adanya Allah diterima akal sehat. Ya, dengan adanya alam semesta ini, akal dapat menerima alam semesta ini dengan berbagai ragamnya. Pasti ada yang menciptakan, gak mungkin ada tiba-tiba dengan sendirinya. Nah, kalau ditanya apakah terdapat ajaran Islam yang tak bisa dipahami oleh akal? Tentu saja ada juga, dan disinilah perlu untuk dipahami melalui dalil akli. Jadi penggunaan dalil akli dan nakli diperoleh manfaat yang amat besar untuk memperkokoh akidah. Semakin banyak kita gunakan dalil, maka makin pula kuat akidah kita. Dengan demikian, ya, akidah kita tak tergoyahkan dengan mudah oleh berbagai cobaan dalam kehidupan. Semakin kuat keyakinan kita, semakin kuat pula dorongan untuk menggunakan Islam dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Ini ringkasan dari pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.